Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Kusumawardani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A, nomor induk mahasiswa 191700071. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana sih presentasi online yang baik dan benar. Karena sekarang kita sedang masa pandemi, jadi kita pasti sering melakukan presentasi secara online. Kemudian nanti di akhir video saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana presentasi online sesuai dengan tips-tips yang saya berikan. So, langsung aja, ini dia tipsnya. Oke, sebelum masuk ke beberapa tips presentasi online yang baik dan benar, saya ingin memaparkan beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum melakukan presentasi online. Salah satunya adalah masalah teknis. Jadi, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pastikan kita memiliki koneksi internet yang baik. Karena jika kita memiliki koneksi internet yang buruk, maka para audiens ini akan malas melihat kita karena sinyalnya yang jelek atau suaranya yang terputus-putus. Maka dari itu setidaknya kita harus bisa mempersiapkan sinyal yang baik atau kita bisa mencari tempat yang menyediakan wifi untuk agar kita bisa melakukan presentasi dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah gunakanlah handset. Kenapa? Karena ketika nanti ada audiens yang bertanya ataupun memberikan feedback kepada kita, akan langsung terdengar jelas ke telinga kita, tidak ada kesalahpahaman. Kita meminimalisir kesalahpahaman dan juga miskom antara presentator dan juga audiens. Kemudian pilihlah handset yang ada mikrofonnya karena suara kita sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas presentasi kita. So, jadi jangan lupa menggunakan handset. Kemudian yang ketiga adalah share video mode on. Jadi ketika kita presentasi ataupun kita sedang menjadi audiens, itu usahakan videonya kita dalam keadaan menyala. Kenapa? Agar para audiens dan juga presenter itu bisa lebih intens dalam membahas presentasi tersebut. Jadi itu tadi hal-hal teknis yang harus dilakukan sebelum first of all, sebelum kita melakukan presentasi online, yang pertama tadi kita harus mencari sinyal yang baik agar tidak terputus-putus. Kemudian yang kedua adalah kita jangan lupa memakai handset. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa kameranya kita on-kan supaya visual kita bisa terlihat oleh para audiens. Dan juga so pasti tidak lupa kita harus dress up, make up sesuai dengan yang baik, bagaimana kita berpakaian yang baik, yang sopan dan juga bisa enak dilihat. Jadi kalau laki-laki ya rambutnya disisir, kalau perempuan ya jangan pakai daster, terus jangan pakai kaos dan lain-lain seperti itu. So langsung aja ke tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah eye contact. Bagaimana kita harus membangun eye contact antara kita dan juga audiens walaupun kita sedang melakukan presentasi online atau presentasi jarak jauh. Kita harus bisa fokus eye contact ke kamera agar audiens merasa kita sedang berbicara langsung dengan mereka, dan kita harus membangun agar komunikasi kita ini lebih intens dengan audiens. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan berbicara terlalu cepat. Mungkin saya personal, saya memang sering sekali kesulitan dalam berbicara secara cepat. Maksudnya saya terlalu sering menggunakan kecepatan dalam berbicara. Jadi saya harus melatih hal tersebut, tapi saya ingin membagikan tips ini. Barangkali kalian bisa mempraktekkannya. Nah, jangan berbicara terlalu cepat ketika kita melakukan presentasi online ataupun sedang melakukan ya seperti ini, komunikasi jarak jauh. Karena ketika suara kita ditangkap oleh barang elektronik ataupun media tersebut, suara kita akan berkurang kualitasnya. Jadi sampainya ini beberapa detik untuk sampai ke audiens. Maka dari itu kita harus berbicara secara pelan dan secara jelas pelafalannya. Karena ketika kita menangkap sesuatu secara online atau dari media online, ini memerlukan beberapa waktu untuk bisa menangkap apa yang sedang mereka bicarakan, seperti itu. Kemudian masih menyambung dengan yang tips yang tadi, gunakanlah kata-kata yang mudah dimengerti. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa jika kita melakukan presentasi online, maka audiens ini akan membutuhkan waktu untuk mencerna kata-kata kita. Ketika kita nanti bicaranya cepat atau kita menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti, maka para audiens akan, ngomong apa tadi? Akan
terjadi miskom di sana. Jadi untuk selanjutnya nanti akan susah untuk dimengerti. Jadi gunakanlah kata-kata yang mudah dimengerti saja. Dan yang selanjutnya adalah kita sebagai moderator ataupun presentator ini bisa menghandle bagaimana jalannya forum tersebut. Kan biasanya bisa lewat Zoom, lewat Google Meet. Itu sebagai host itu bisa mengatur, bisa meng-mute semua audiens. Nah, ketika kita melakukan presentasi, usahakan seluruh audiens mendengarkan dan juga di-mute. Karena ketika ada satu ataupun dua orang yang tidak di-mute, maka suara akan langsung masuk dan itu akan terdengar ke seluruh audiens, maka akan mengganggu audiens yang lain ketika mendengarkan presentasi kita. Baik, kemudian yang selanjutnya, sebenarnya ini adalah hal yang paling penting juga, yakni mempersiapkan materi secara maksimal. Sebelum kita melakukan presentasi dan sudah memperhatikan beberapa teknis tadi atau tips-tips tadi, tidak akan bisa lancar presentasinya jika kita tidak mempersiapkan materi secara maksimal. Nah, ketika kita mau mempresentasikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, tentu saja kita harus memahami dulu apa yang akan kita jelaskan. Karena ketika nanti audiens ada pertanyaan, ada feedback ke kita bisa langsung menjawabnya secara lancar dan juga secara tepat. Kemudian setelah kita mempersiapkan materi secara maksimal untuk menunjang materi agar menarik dan juga para audiens tertarik pada presentasi kita, tentu saja kita harus menggunakan slide. Nah, slide-slide itu membantu kita untuk bisa melihat poin-poin yang akan kita jelaskan. Itu juga membantu para audiens agar fokus kepada presentasi yang telah kita lakukan. Karena dengan adanya slide, para audiens akan jadi tertarik dan juga akan fokus. Kemudian untuk yang terakhir, jangan lupa kita harus tersenyum dan juga kita harus bersemangat sebagai presentator. Kenapa? Karena ketika presentator tidak bersemangat, maka audiens juga pasti akan malas, sudah pasti akan presentasinya kebosenin mereka, presentatornya juga males ngomong, terus pakaiannya compang-camping, terus nggak make up atau nggak mandi, kan jadi audiens kan jadi malas juga untuk melihat presentasi kita. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dari segala aspek dan juga kita harus tetap tersenyum. Itu dia tips dari saya. Langsung aja ke praktek. Sebisa saya ya, dari tips saya, walaupun saya memberikan tips seperti ini, belum pasti juga saya bisa melakukan tips-tips tersebut dengan baik. Jadi langsung aja, ini dia prakteknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Kusuma Wardani, nomor induk mahasiswa 191700071. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dari kelas A. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang strategi inovasi pendidikan, yang mana mewakili dari kelompok 1. Langsung saja saya akan membacakan materi pada hari ini. Dan juga telah disediakan slide dan mohon untuk diperhatikan para audiens. Kemudian yang pertama, pembahasan pengertian strategi inovasi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Maka strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana sedangkan inovasi tersebut adalah pembaharuan dalam ide, kemudian gagasan dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita sedang mempresentasikan, bisa bertanya, bagaimana dari audiens, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, ada ingin yang disanggahkan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi yang berikutnya. Kemudian yang B adalah strategi inovasi pendidikan. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Akan tetapi, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Menurut Syarafuddin, strategi adalah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasa digunakan adalah yang pertama desain dan yang kedua adalah kesadaran dan perhatian. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Apakah ada yang ingin bertanya? Ketika nanti ada audiens yang bertanya, biasanya kita langsung kita langsung kembalikan ke moderator dulu, kemudian nanti moderator akan memimpin jalannya presentasi. Nah, moderator itu nanti akan menanyakan kepada audiens apakah ada sanggahan atau ada yang ingin menambahkan, kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya, kemudian kita harus menjawab dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian ditutup dengan permohonan maaf dan juga terima kasih. Sebelum itu terus kemudian kita langsung kembalikan kepada dosen ataupun moderator yang sedang menjalankan tugasnya. Seperti itu. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi sedikit praktek dari saya, walaupun banyak kurangnya, saya mohon maaf. Jadi itu tadi tips-tips dari saya, kemudian sedikit contoh praktek. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.